Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawawi, mahasiswa Universitas Seraharja dengan jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Endang Sunandar, dengan mata kuliah Teknik Kompilasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa semantik. Oke, langsung saja kita ke slide PPT-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa semantik. Untuk pertama, yaitu definisi analisa semantik. Analisa semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Secara global, fungsi dari semantic analyzer adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Contohnya, A sama dengan A plus B dikali C plus D dalam kurung. Oke, di sini masih lanjut definisi analisa semantik. Maka penganalisa semantik harus mampu menentukan aksi apa yang dilakukan oleh operator tersebut. Dalam sebuah proses kompilasi, andai kata parser menjumpai ekspresi seperti di atas, parser hanya akan mengenali simbol-simbol berikut. Jadi ada 3 simbol seperti berikut ya. Ada tanda plus yang artinya tambah, tanda bintang yang artinya pengalihan, dan sama dengan. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut. Untuk mengenalinya, compiler akan memanggil rutin semantik yang akan memeriksa. Yaitu terdapat beberapa ya. Yang pertama yaitu apakah variabel-variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang dilakukan di operasinya tersebut nilainya, dan seterusnya. Fungsi yang terkait dalam tabel simbol pengecekan yang dilakukan analisis semantik adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan berikut ya. Untuk yang pertama yaitu duplikasi. Jadi duplikasi ini pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Pengecekan dilakukan pada bagian pengelola blok. Yang kedua terdefinisi, yaitu melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Untuk yang fungsi kedua yaitu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operan. Contohnya, bila ekspresi yang mengikuti instruksi if berarti tipenya boolean, akan diperiksa tipe individual dan tipe ekspresi. Oke, selanjutnya di sini adalah kode antara. Kode antara atau intermediate code merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahan tingkat tinggi. Kegunaan dari kode antara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin dengan adanya kode antara yang lebih machine independent, maka kode antara yang dihasilkan dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Yang kedua yaitu proses optimasi masih lebih mudah. Beberapa strategi optimisasi lebih mudah dilakukan pada kode antara daripada program sumber atau pada kode assembly dan kode mesin. Yang ketiga, bila melihat program internal yang mudah dimengerti, kode antara ini lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Terdapat beberapa kode antara yaitu notasi postfix dan n-tuple. Yang pertama yaitu notasi postfix. Sehari-hari kita biasa menggunakan operasi dalam notasi inflict
atau letak operator di tengah. Pada notasi postfix operator diletakkan pada paling akhir, maka disebut juga dengan notasi suffix atau reverse voice. Sintaks notasi postfix yaitu yang dimana dalam kurung operan, dalam kurung operator. Misalnya ekspresi dalam kurung A plus B dikali C plus D. Kalau dinyatakan dalam postfix yaitu AB plus CD plus kali. Jadi kita dapat mengubah intrusi kontrol program yang ada di dalam notasi postfix. Misal, if atau X then STM semester 1 else semester 2. Diubah ke dalam postfix. Explain dalam kurung label 1 BZ dalam kurung STMT1 dalam kurung label 2 BR. Yang ketiga STMT2 di mana label 1 label 2 keterangannya itu BZ, yaitu branch is zero atau zero sama dengan salah atau bercabang atau loncat jika kondisi yang dites salah. BR yang artinya branch bercabang atau meloncat tanpa ada kondisi yang dites. Jadi untuk pernyataan di atas, jika kondisi ekspresi salah, maka intrusi akan loncat ke label 1 dan menjalankan statement 2. Bila kondisi ekspresi benar, maka statement 1 akan dijalankan lalu meloncat ke label 2. Label 1 dan label 1 dan label 2 sendiri menunjukkan posisi tujuan loncatan. Untuk label 1 posisinya tepat sebelum statement 2 dan label 2 setelah statement 2. Yang kedua yaitu notasi n tuple. Bila pada postfix setiap baris intrusi hanya terdiri dari satu tuple, pada notasi n tuple setiap baris terdiri dari beberapa tuple. Format umum dari notasi n tuple ada sebagai berikut, yaitu operan dengan n 1 kurang 1 yaitu operan. Yang ketiga ada triple notation. Notasi triple memiliki format sebagai berikut, yaitu operan, dan operan. Contoh intrusi A sama dengan D dikali C ditambah B atau E. Kode antara triplenya yaitu perkalian koma D, koma C dalam kurung koma B, koma E dengan plus koma dalam kurung 1, koma dalam kurung 2 sama dengan koma A dalam kurung 3. Operasi perkalian atau pembagian lebih prioritas dibandingkan penjumlahan pengurangan. Yang keempat yaitu quadruple notation. Jadi format notasi quadruple yaitu dalam kurung operan, dalam kurung operan, dalam kurung operan, dalam kurung hasil. Hasil adalah temporary variable yang bisa ditempatkan pada memori atau register. Masalah yang ada bagaimana mengelola temporary variable atau hasil seminimal mungkin. Untuk yang terakhir yaitu pembangkitan kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode. Pembangkitan kode atau kode generator. Di sini kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Contoh dalam kurung A plus B kali C plus D dengan notasi quadruple yang 1 plus koma A plus B koma T1, yang kedua plus koma C koma D koma T2, dan yang ketiga kali koma TI T1 koma T2 koma T3. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.